Mengawali paruh musim kedua, Persib harus bertandang ke kandang Persik Kediri. Sebelum pertandingan, seluruh tim merasa yakin bisa meraih 3 poin di kandang lawan. Melihat tren positif yang tengah dilaluinya, walau tak diperkuat beberapa pemain kunci dengan beragam alasan seperti Eliano Renders, Mark Klok, dan Federico Barba. Namun laga berjalan cukup sengit dan alon. Tuan rumah memberikan perlawanan yang cukup Spartan. Beberapa kali percobaan tembakan ke gawang belum menghasilkan gol. Sebaliknya, tuan rumah pun cukup merepotkan barisan pertahanan Maung Bandung. Baru pada babak kedua, Sadil Ramdhani yang masuk menggantikan Beckham Putra bisa mengarahkan bola umpan deras dari Berguinho yang ditujukan kepada Ulyam Baros yang dijaga ketat. Pemain belakang lawan Sadil Ramdhani dengan cerdik bisa memanfaatkan keadaan tersebut dengan tendangan kungfu yang spektakuler. Bola meluncur keras tak bisa ditepis penjaga gawang tuan rumah. Persib berhasil membuka keunggulan dengan skor 1-0. Namun tak berselang lama Sadil mendapatkan kartu kuning yang kedua dan harus keluar lapangan lebih cepat. Dengan 10 orang pemain, justru Persib hampir bisa menambah keunggulan berkat kecemerlangan kiper tuan rumah. Skor tetap bertahan 1-0 untuk Persib. Petaka justru datang di babak perpanjangan waktu. Menit 90 tambah 6. Pemain Persik M. Firly menyambar bola liar dengan sundulan untuk menyamakan kedudukan menjadi 1 sama. Skor imbang tak berubah sampai wasit meniup peluit panjang berakhirnya pertandingan. Seusai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodok tampak kecewa dengan skor akhir. Hasil seri ini membuat mereka gagal kembali ke puncak klasemen. Di sisi lain, Hodok juga menyoroti kinerja wasit yang dipimpin oleh Muhammad Tri Santoso. Ia menilai kepemimpinan wasit Tri merugikan timnya. Ada beberapa keputusan yang dianggap kurang tepat. Karena itu, Hodok mengaku akan mengirim surat kepada I-Liga selaku regulator kompetisi. Ini pertama kali saya membahas soal wasit. Saya tidak senang dengan dia. Pasti kami akan mengirimkan surat keberatan. Singkat Hodok dalam sesi konferensi pers pasca laga Senin 5 Januari tahun 2026. Meski kecewa, juru taktik asal Kroasia itu tak secara gamblang mengungkapkan poin-poin kesalahan dari wasit asal. Asprof Provinsi Yogyakarta itu sampai peluit panjang dibunyikan, kedudukan sama kuat 1-1 tidak berubah. Kemenangan Persib gagal diraih dan hanya bisa mendapatkan 1 poin dalam lawatannya ke Kediri. Persib sendiri sangat menyayangkan kepemimpinan wasit yang dalam beberapa keputusannya lambat dan tidak tepat. Hal demikian justru seperti sudah menjadi kesan dan image negatif di liga ini. Hampir seluruh peserta liga menyoroti tentang pengadil lapangan ini yang tak kunjung profesional dan mengundang kontroversi tersebut. Dengan hasil ini, dan setelah seluruh laga lain juga selesai, Persib Bandung melorot ke posisi keempat sementara setelah para pesaing di papan atas meraih kemenangan. Kondisi ini membuat harapan bobotoh agar Persib kembali ke puncak semakin besar. Selamat datang kembali di channel saya, Iit Marta Stories untuk playlist sport dan sepak bola. Channel ini, terima kasih atas dukungan kalian untuk menyimak, like, komentar, dan subscribe-nya. Semoga menghibur, menginspirasi, dan nambah wawasan kita semua. Selamat menyimak video kami yang tersaji dari perspektif yang berbeda. Saat ini, Borneo FC kembali memimpin klasemen dengan 37 poin, disusul Persija Jakarta dengan 35 angka, serta Malut United di posisi 3 dengan raihan sama dengan Persib 34 poin. Setelah memperoleh kemenangan besar ketika menjamu sesama tim timur PSB Biak dengan skor telak 6-6. Hal demikian tentunya mendapat beragam reaksi dari fans Persib atau bobotoh. Sebagian seakan tak terima jika Persib harus turun dari puncak klasemen. Hal ini pun seperti sebuah tekanan yang besar untuk tim kesayangannya itu.
Bojan Hodak merespon anggapan itu. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui tuntutan tersebut selalu ada setiap musim. Ia menilai tekanan dari supporter merupakan hal yang wajar bagi klub sebesar Persib. Semuanya pasti mengharapkan ini. Selama 3 tahun, saya berada di sini itu selalu sama, ujar Bojan. Menurutnya, Bobotoh selalu ingin Persib berada di posisi teratas. Klasemen, situasi tersebut tidak pernah berubah. Siapapun pelatihnya, Bobotoh selalu ingin kami berada di puncak klasemen. Tidak ada yang baru, katanya. Meski tekanan terus datang, Bojan menegaskan hal itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan di Persib. Ia memastikan tim tetap fokus pada performa di lapangan. Tapi, tekanan itu selalu ada dan itu biasa di Persib, ucapnya. Sebagian Bobotoh memang gelisah melihat tabel klasemen sementara itu. Seolah kejayaan menjauh, seolah arah mulai kabur. Namun, sebagainya paham betul bahwa sepak bola bukan lomba sprint. Ia adalah maraton panjang. Bahkan, para analis sepak bola justru melihat hal itu sebagai bagian strategi Persib. Untuk bisa meraih hat-trick, di sanalah kecerdikan pelatih Persib bekerja dalam senyap. Sang pelatih memahami satu hal penting. Memimpin terlalu dini seringkali hanya mengundang kelelahan, membuka peta kekuatan terlalu cepat, dan menjadikan tim sasaran empuk lawan. Persib memilih berjalan dengan tenang, mengumpulkan poin tanpa gaduh, merawat pemain kunci dari cedera, menyimpan variasi taktik untuk saat yang benar-benar menentukan, saat tim lain kehabisan napas, saat tekanan mulai merobohkan mental pesaing. Disitulah Persib biasanya bangkit, perlahan, dingin, dan mematikan. Ini bukan soal tertinggal, ini tentang tahu kapan harus menyalip, dan sejarah sudah berkali-kali membuktikan. Persib bukan tim yang panik melihat klasemen. Persib adalah tim yang paham waktu. Jadi, pesan untuk Bobotoh, tenanglah, musim masih panjang, dan Maung Bandung selalu tahu kapan harus mengaum paling keras. Persoalan wasit di Liga Indonesia harus diakui memang selalu mengundang banyak potensi ketidakpuasan untuk tim yang berlaga, dan hal tersebut sudah sering dibahas dan mungkin juga direspon oleh badan terkait dengan pembenahan dan peningkatan kualitas para hakim lapangan itu. Namun, waktu berlalu, persoalan tak jua membaik. Jika di laga sebelumnya, Persib versus PSM Makassar dipimpin wasit asal Jepang, terlepas dari menang atau kalah, tuan rumah atau tamu, keduanya merasa puas dan menilai kepemimpinan wasit asal Jepang itu cukup objektif. Namun, ketika laga dipimpin wasit lokal, suasana kembali seperti laga-laga lain yang menuai banyak protes dan kekecewaan dari kedua kubu. Ya, sepak bola Indonesia bukan kekurangan gairah, bukan pula miskin talenta yang sering goyah. Justru keadilan di tengah lapangan. Hampir setiap pekan, kita disuguhkan drama yang sama. Bukan gol indah, bukan taktik jenius, melainkan keputusan wasit yang menyisakan tanya. Ironisnya, kedua kubu pulang dengan rasa tidak puas. Dan disitulah masalahnya bermula. Ini bukan tentang keberpihakan, ini tentang inkonsistensi, tentang standar yang berubah dari satu laga ke laga lain, tentang pelanggaran yang di satu pertandingan dianggap wajar, namun di laga lain dihukum tanpa kompromi. Wasit sejatinya bukan tokoh utama. Ia hadir untuk menjaga alur permainan, bukan mencuri panggung, apalagi menjadi pusat kontroversi. Tekanan di Liga Indonesia memang luar biasa. Stadion penuh emosi, suara ribuan supporter menggema, dan satu keputusan bisa mengubah nasib sebuah musim. Namun, justru disitulah profesionalisme diuji. VAR yang seharusnya menjadi penolong kerap berubah menjadi sumber kebingungan. Tanpa transparansi, tanpa penjelasan, keadilan terasa seperti bisikan. Ada, tapi tak pernah benar-benar terdengar. Liga besar tidak lahir dari pemain hebat saja. Ia tumbuh dari sistem yang berani jujur pada kekurangannya. Wasit harus dilindungi, dididik, dan dievaluasi secara terbuka. Bukan untuk dipermalukan, melainkan untuk dimuliakan melalui kualitas. Karena wasit yang kuat bukan yang kebal kritik, melainkan yang ditempa oleh pembelajaran berkelanjutan. Sepak bola yang adil akan melahirkan persaingan sehat. Persaingan sehat akan menaikkan kualitas liga, dan liga yang berkualitas akan mengembalikan kepercayaan publik yang sempat retak. Sudah waktunya kita berhenti bertanya siapa yang dirugikan dan mulai berani menjawab apa yang harus dibenahi. Karena
masa depan Liga Indonesia tidak ditentukan oleh satu keputusan kontroversial, tetapi oleh keberanian untuk berubah hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.